Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hari ini kita belajar bersama mengenai toleransi. Toleransi yang sering kali diucapkan, sering sekali kemudian orang beri makna bermacam-macam. Tapi hari ini kita belajar tentang toleransi ala Nabi. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu kita bahas dulu, apa sih toleransi itu? Toleransi pada intinya yaitu menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, walaupun kita sendiri tidak setuju dengan pendapat itu. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis. Mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip. Menyeleweng dalam tanda kutip, tapi demi mencapai yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Dan Nabi seperti itu. Bahkan Islam ini beliau namai Al-Hanafiyah Al-Samhah, ajaran yang lurus tapi penuh toleransi. Jadi terkadang ada sesuatu yang tidak terlalu lurus menurut keyakinan seseorang, tapi sebenarnya itu bisa. Sebenarnya itu dapat dilakukan demi berlangsungnya toleransi. Kita ambil contoh waktu kejadian Nabi bersama sahabat-sahabat beliau pergi ke Makkah dan Madinah untuk umroh. Sebelum masuk ke Makkah, beliau dihadang tidak boleh masuk oleh kaum musyrik, tidak boleh pergi umroh. Maka terjadilah dialog untuk perdamaian. Lalu dalam dialog itu disepakatilah perlunya perdamaian misfire selama 10 tahun. Tapi ada butir-butir waktu mau ditulis perjanjian itu, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau ada Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau Bismika Allahumma. Jadi Rahman dan Rahim dia tidak mau. Dan Nabi tulis keinginannya. Namun Sayyidina Ali tidak mau untuk menulis keinginan dari kaum musyrik. Lalu Nabi sendirilah yang menghapus tulisan itu. Dihapuslah tulisan itu oleh Nabi, lalu diganti dengan Bismika Allahumma. Tidak usah pakai Bismillah, ganti dengan Bismika Allahumma. Setelah itu Nabi mendiktikan lagi, tulislah ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan tokoh-tokoh. Mereka tidak mau lagi. Hei, tidak ada itu Rasulullah. Kami tidak percaya kamu sebagai Rasul. Jangan tulis Rasulullah. Lalu dihapuslah lagi oleh Rasulullah. Nabi pun menuruti dan diganti dengan Muhammad putra Abdillah. Jadi bukan Rasulullah, tapi diganti dengan Muhammad putra Abdillah. Lalu pembicaraan ada butir yang Sayyidina Umar sulit untuk menerimanya. Butir itu menyatakan demikian. Siapa orang dari Makkah yang datang ke Madinah untuk memeluk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Dan siapa orang Islam yang pergi ke Makkah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, Sayyidina Umar tidak setuju dengan butir itu. Bagaimana ini? Tidak adil. Lalu Nabi menjawab, kita terima itu demi perdamaian. Saya terima itu karena ini tidak berkaitan dengan prinsip ajaran agama, demi mencapai kedamaian, demi mencapai hubungan yang harmonis. Begitulah Nabi memperlakukan ini. Padahal yang menarik, kita juga di Indonesia, tokoh-tokoh Islam waktu ditolak sementara oleh masyarakat kita tentang kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu juga dihapus. Itu juga 7 kata. Yang Nabi hapus juga 7 kata. Itu mereka meneladani Nabi. Bagaimana kita bisa demi mencapai suatu tujuan yang lebih besar, kita bisa untuk memberikan dan bertoleransi. Itu saya kira yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita menghargai,
menghormati, walau bukan berarti kita menyetujui. Yang pada intinya, toleransi itu sebenarnya mencerminkan akhlak luhur. Jadi kita ingin bertoleransi, kita berdoa menyangkut akhlak luhur. Salah satu doa yang diajarkan Nabi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini li ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang dapat memberi petunjuk pada Allah, pada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Itulah kisah dari Nabi mengenai toleransi. Yang pada intinya, kita sebagai umat Islam harus saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan, walaupun bukan berarti kita menyetujui. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.